Terkait viralnya Resbob, yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini, buntut dari viralnya video dirinya yang diduga adanya unsur penghinaan terhadap suku Sunda dan Viking, di mana konten kreator Muhammad Adimas Firdaus atau yang lebih kita kenal sebagai Resbob ini akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat berhasil meringkus atau mengamankan Resbob atas kasus dugaan ujaran kebencian kepada suku Sunda dan supporter Persib Viking. Resbob ini sudah diringkus di Semarang, Jawa Tengah, Senin kemarin 15 Desember 2025 Tribuners, yang kemudian diterbangkan ke Jakarta untuk segera diamankan ke Mapolda Jawa Barat. Nah, berkaitan dengan kasus yang sedang dihadapi oleh Resbob, kampusnya tempat dia kuliah, yakni Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS juga mengambil tindakan tegas nih. Rektor UWKS Rorono Grahini Susantinah Wisnujati mengungkapkan bahwa berdasarkan rapat rektorat pada Minggu 14 Desember 2025, UWKS mengambil sikap resmi kepada mahasiswanya yaitu Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan atau lebih dikenal Resbob. Rektor UWKS menyampaikan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sudah menyatakan sikap resmi lanjutan terkait peristiwa yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini, yakni tindakan seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas nama Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan atau dikenal Resbob yang terbukti menyampaikan pernyataan bernada penghinaan terhadap suku Sunda. Pihaknya menyampaikan bahwa UWKS mengecam keras segala bentuk ucapan maupun perilaku yang mengandung unsur diskriminasi, ujaran kebencian, serta pelecehan atas dasar SARA. UWKS juga melakukan pemeriksaan internal yang berlandaskan peraturan rektor tentang kode etik dan tata pergaulan mahasiswa. Maka, Rektor UWKS memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berupa pencabutan status mahasiswa atau dropout kepada Adimas Firdaus atau Resbob. Nah, Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan nomor pokok mahasiswa NPM 2452017 berupa pencabutan status sebagai mahasiswa dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atau dropout DO. Nah, berdasarkan keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya nomor 324 tahun 2025 sejak ditetapkan keputusan Rektor tanggal 14 Desember 2025. Tidak hanya di drop out atau DO saja dari kampus, YouTuber Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan atau yang lebih kita kenal sebagai Resbob ini dipecat secara tidak hormat dari organisasi kemahasiswaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI. Ini menyusul kasus penghinaan terhadap supporter Persib Bandung Viking dan masyarakat suku Sunda yang kemudian menjadi viral di media sosial Tribuners. Pemecatan Resbob ini tertuang dalam Surat Dewan Pengurus Komisariat DPK GMNI Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS nomor 038 INT DPK titik GMNI UWKS Romawi 12 tahun 2025 yang ditembuskan kepada Dewan Pengurus Pusat DPP GMNI, Dewan Pengurus Daerah DPD GMNI Jawa Timur, dan Dewan Pengurus Cabang DPC GMNI Surabaya. Pengurus DPK GMNI Universitas Wijaya Kusuma Surabaya sendiri memberitahukan Muhammad Adimas Firdaus atau Resbob ini diberhentikan dari keanggotaan GMNI UWKS secara tidak hormat, dituliskan dalam surat tersebut pada Senin 15 Desember 2025. Hal ini dibenarkan oleh Ketua DPC GMNI Surabaya, Virgiawan Budi Prasetyo. Virgiawan mengatakan Resbob ini memang tercatat sebagai kader GMNI Surabaya per tahun ini. Nah, setelah mengikuti serangkaian acara pengkaduran, Virgiawan mengatakan Resbob merupakan anggota GMNI Komisariat UWKS, tapi statusnya adalah kader biasa, bukan pengurus atau pemegang tanggung jawab di organisasi kemahasiswaan tersebut. Jadi kebetulan Resbob ini kampusnya memang di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, sehingga dia hanya menjadi kader biasa, bukan pengurus atau anggota dari masing-masing pengurus ini bukan. Sehingga hanya anggota biasa, kader biasa dari komisariat. Resbob baru 3 bulan resmi
menjadi kader GMNI tepatnya sejak September 2025 kemarin, tapi selama itu pula dia disebut tidak pernah aktif dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasinya. Setelah kaderisasi, tidak pernah sekalipun terlihat dalam forum-forum atau agenda-agenda program-program yang dilakukan, entah ini dari komisariatnya sendiri atau dari cabang Surabaya. Nah, bagi GMNI, tindakan dan pernyataan Resbob ini telah bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh GMNI, yakni tentang kemanusiaan, keberadaban, kemudian persatuan bangsa, serta semangat anti diskriminasi. Perilaku Resbob dicap sebagai bentuk penyimpangan dari ideologi dan cita-cita perjuangan GMNI. Virgiawan sendiri menyebut GMNI juga memegang teguh nilai sosio-nasionalis yang mengajarkan cinta pada bangsa tanpa membedakan latar belakang suku, budaya, maupun sosial. Kemudian sosio-demokratis yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat perjuangan, serta ketuhanan yang Maha Esa menuntut etika, moral, serta tanggung jawab spiritual dalam bersikap dan bertutur. Virgiawan juga mengamini bahwasannya ucapan Resbob ini tidak ada sangkut pautnya dengan GMNI sebenarnya. Nah, ini urusan personal dari Resbob sendiri, sehingga organisasi GMNI ini menjunjung tinggi persatuan, tidak memandang suku, ras, agama, maupun budaya, kepercayaan dari siapapun itu. Dan GMNI sendiri menolak keras terkait adanya SARA atau rasis. Setelah pernyataan Resbob yang menghina suku dan kelompok tertentu viral, GMNI pun segera mengambil tindakan Tribuners. Mereka berupaya memanggil Resbob untuk diperiksa secara etik dan selanjutnya diproses dalam pleno organisasi, tapi Resbob tidak hadir. Resbob ini ketika akan disidang melalui pleno organisasi disebut tidak bisa dihubungi sama sekali. Sehingga per hari kemarin dari teman-teman Komisariat DPK GMNI UWKS melakukan pleno. Nah, pleno ini untuk pemberhentian Resbob sebagai kader GMNI. Resbob dipecat dari GMNI karena pernyataannya dinilai sudah masuk dalam kategori pelanggaran berat sebagaimana merujuk pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari GMNI sendiri. Nah, saat ini GMNI Surabaya pun menyerahkan sepenuhnya kasus Resbob ini ke kepolisian. Mereka juga tidak akan memberikan advokasi atau bantuan hukum kepada Resbob atau kakak dari konten kreator Muhammad Jannah alias Big Mo ini. Tribuners, seperti yang kita ketahui, pelarian dari YouTuber Adimas Firdaus atau yang lebih populer dengan nama Resbob ini akhirnya terhenti. Senin kemarin 15 Desember 2025 malam, Resbob digelandang ke markas Polda Jawa Barat di Kota Bandung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terkait dugaan kasus ujaran kebencian. Resbob tiba di lokasi sekitar pukul 11:15 waktu Indonesia Barat, Tribuners, dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Dia memakai pakaian casual, terlihat berjalan menuju ruang pemeriksaan dengan kondisi tangan terborgol. Sementara Direktur Reserse Cyber di Rescyber Polda Jawa Barat, Kombes Pol Reza, mengungkapkan bahwa penangkapan ini merupakan hasil dari perburuan intensif sejak laporan masuk pada Jumat 12 Desember 2025. Resbob sendiri diketahui sempat berpindah-pindah lokasi untuk menghindari kejaran dari petugas. Dari Surabaya, kemudian Resbob berpindah ke Surakarta, hingga akhirnya Resbob ditangkap oleh pihak kepolisian di Semarang dan digelandang ke Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menyampaikan sikap resmi lanjutan terkait peristiwa yang menjadi perhatian publik, yaitu tindakan seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas nama Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan atau dikenal Resbob, yang terbukti menyampaikan pernyataan bernada penghinaan terhadap
suku Sunda. Izinkan kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa ini. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mengecam keras segala bentuk ucapan, tindakan maupun perilaku yang mengandung unsur diskriminasi, ujaran kebencian, dan pelecehan atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Perlu kami tegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila maupun karakter dan budaya Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berdiri atas nilai luhur kewijayakusumaan yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat manusia, keberagaman budaya, toleransi, serta persatuan dalam bingkai kebangsaan. Kami percaya bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk merendahkan, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Sehubungan dengan kasus ini, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah melakukan proses pemeriksaan internal secara menyeluruh, objektif, dan berlandaskan peraturan rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya nomor 170 tahun 2023 tentang kode etik dan tata pergaulan mahasiswa di kampus Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, serta hasil rekomendasi dari Komisi Pertimbangan Etik Mahasiswa pada hari Minggu 14 Desember 2025. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.